Jadi kalau untuk memilih bahan, kalau dari saya pribadi ya sebagai kostum maker juga, kalau untuk memilih bahan di kostum itu kita harus perhatikan juga kostum dari latar belakang si karakternya itu kayak gimana. Chemistry ke partner itu harus dapet banget, jangan sampai asal pilih partner yang penting bisa ikutan nanti ujung-ujungnya bisa berantem. Saran-saran buat yang tahun depan mau ikut ICGP disiapkan dari sekarang. Siapkan Sarannya dari itu. sekarang ya? Iya. Karena Karena untuk seleksi tahun depan itu kayaknya lebih awal. Halo Cara Pips, kembali lagi di episode terbaru acara X Inakon spesial. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang, wah ini nih salah satu cosplayer terkemuka di Indonesia yang sudah berkeliling dunia. Asik. Ada Bang Rian Cede. Halo. Balik ah? Balik katanya. Nggak jadi. Wow, Bang Rian gimana kabarnya nih? Sehat. Hari kedua Inakon ya, 2 Iya, hari. betul. Hari kedua Inakon. Kan sebelumnya itu kita ketemu sebagai cosplayer. Nah sekarang sebagai apa nih di Inakon dan di Clash ya? Di sini sebagai mengurus ICGP untuk lomba ICGP ya. Lomba untuk, ICGP? Seleksi buat ke WCS. Wow, yang sebelumnya kan 2016 jadi peserta, Betul. ya kan? Terus jadi juara dan perwakilan Indonesia di WCS World Cosplay Betul, Summit betul. di Jepang ya. Sekarang sebagai senpai. Iya, iya dong. Iya. Sebagai senpai yang memberitahu junior-juniornya, Iya. yang mengarahkan. Ya lebih ke mengarahi alur dari Lebih performnya, performnya. tadi alur dari semua acara yang ada di ICGP dengan lancar dan membackup semua staff yang ada di sana. Wow, keren banget nih. Nah, dari Bang Rian sendiri gimana proses ICGP 2024 ini? Apakah ada peningkatan kah dari tahun lalu? Kalau menurut saya sih peningkatannya banyak ya, Banyak. terutama di bagian kostum. Wow. Iya, kostumnya itu mereka banyak yang upgrade ya dari secara skill, dari secara keseluruhan sih. Itu bagus-bagus, lebih bagus lagi dari yang kemarin. Yang kemarin udah bagus, sekarang lebih upgrade Lebih lagi. meningkat lagi lah ya. Betul. Wow, keren Tahun banget. ini emang benar-benar gila-gilaan. Emang sih tadi juga ngelihat kan kayak wow, kayak sulit gitu memilih pemenangnya tuh dari tahun lalu, dari tahun ke tahun tuh pasti sulit banget. Ya sih Bang Rian ngelihat kayak gimana tuh? Kalau tahun ini aku nggak tahu sulit apa enggaknya ya, Iya. karena yang memilih juri. Iya, oh iya bener juga. Sekarang Bang Rian Bukan tinggal saya jadi saat juri ini tidak menjuri. sebagai pengamat, Ya, sebagai pengurus dan organizer. pengurus dan organizernya. Mantap juga. Nah, kan tadi yang juara kan bukan yang armor ya. Berarti ini kedua kalinya ICGP yang lolos mewakili Indonesia dengan bahan fabric. Ya. Menurut Bang Rian gimana tuh? Kalau menurut aku ya secara pengamat ya, Pengamat. bukan juri. Menurut aku sih udah bagus banget karena dari segi kostumnya itu dari pemilihan bahannya udah bagus, jahitnya rapi dan mereka itu bisa ganti kostum tapi kostum yang buat gantinya itu tetap dibikin bagus. Wow. Jadi semuanya itu useful banget gitu di atas panggung tuh kelihatannya mewah banget, bagus banget. Mewah banget Iya. ya emang. Soalnya kan ini membuktikan bahwa kostum armor tidak selalu menang. Benar gak Bang? Betul, kemarin ada teman yang nanya juga kan, yang mau ikut ICGP. Kalau untuk ikut ICGP itu yang menang harus armor ya, harus bisa kostum gede ya, harus bla 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 ya. Enggak juga guys. Enggak juga. Karena yang dinilai itu bukan besarnya kostum, bukan armornya kostum, tapi gimana caranya kostum itu tuh terlihat bener-bener bagus looknya, terlihat bener-bener akurat, kualitasnya bagus, kualitinya bagus, dan juga satu lagi tuh material yang dipakai tuh nggak cuma satu dan teknik yang dipakai itu juga banyak gitu. Banyak teknik yang dipakai. Iya. Berarti kayak teknik jahit kayak gitu-gitu juga. Iya, Wah. jadi jahit sendiri kan tekniknya banyak Iya. banget. Jadi ya nggak heran banyak kostum yang jahitan juga bisa menang. Jadi nggak cuma armor, tapi jahitan juga bisa menang gitu. Kostum kain juga bisa menang. Iya, jadi gitu guys ya. Tapi kalau ini kan
harga kostum tuh, kayak kualitas kostum, kayak misalkan nih, ada kan bahan kain yang murah, tapi itu bisa nggak sih dibikin kayak wah gitu, lebih mewah? Bisa dong. Bisa? Bisa. Ada triknya juga. Ada triknya. Jadi kalau untuk memilih bahan, kalau dari saya pribadi ya sebagai kostum maker juga, kalau untuk memilih bahan di kostum itu kita harus perhatikan juga kostum dari latar belakang si karakternya itu kayak gimana. Wah. Misalkan karakternya itu ninja, ya kita harus cari tahu nih bahan yang cocok untuk ninja itu apa aja. Untuk baju ninja gitu. Bahkan bahan-bahan Naruto, bahan-bahan ninja kayak gitu tuh bisa dapat bahan-bahan murah kayak bludru murah yang bisa di weathering lagi dan nanti hasilnya bisa mewah banget gitu. Oh, jadi nggak harus yang mahal-mahal banget. Dengan bahan yang murah juga bisa gitu. Oh, jadi biarpun bahannya harganya murah gitu. Misalkan 10.000 per meter gitu. Berarti itu juga nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh ya? 10.000 per meter mah furing Apa ya? kayaknya. Furing. Iya, makanya Masa ada kostum pakai furing? ya, ayo minimal harga kain lah ya. Ya. Murah-murahnya harga kain gitu. Berarti bisa dibikin mewah juga. Ya, tapi tergantung karakternya cocok atau tidak gitu. Oke, nah kalau misalkan kayak tadi kan yang menang kan Madoka ya. Itu berarti pemilihan bahannya juga mereka Pemilihannya tepat. Bagus. ya. Makanya bisa mengalahkan yang armor-armor. Iya, betul. Dan juga storyline-nya mungkin ya. Storyline-nya juga bagus, efek-efeknya juga bagus. Ya. Wah, kayak emang ya guys ya. No, jadi buat teman-teman nih, buat cara Pips yang misalkan mau coba di ICGP ya kan. Kalian nggak usah kayak mikirnya harus wah banget gitu, kayak harus armor gede gitu kan. Soal gede rumah itu belum tentu juga ya. Kalau misalkan eksekusinya kurang. Iya, malah kalau segede rumah nggak bisa juga ya, karena ada peraturannya. Peraturan tuh guys. Peraturannya itu kayak maksimal besar kostum itu kayak cuman 2 meter 2 maksimalnya meter. kalau nggak salah ya. Maksimal 2 meter. Nanti baca-baca aja rulesnya. Di kalau rulesnya misalkan mau itu ikut ya. Terus di ICGP. ICGP. Nah, dan juga Bang kayak berarti untuk ikut ICGP itu memang di rulesnya pun harus banget kan udah terpampang ya. Berarti kita bikin sendiri kan di rulesnya kayak gitu kan ya. Berarti kita emang harus bikin sendiri, pure. Wajib bikin sendiri. Tidak boleh commission, tidak boleh pesan-pesan ke orang-orang. Berarti emang pas yang Barian ikut dulu pun kayak jahit sendiri, belajar jahit. Betul, itu kalau untuk jahit di partner saya si Freya dulu. Mbak Freya. Dan itu dia benar-benar yang bagian jahit. Kalau saya bagian armor dan bagian props. Oh, jadi Dan pembagian. jadi kita bagi dua kerjaan kalau dulu. Berarti saling melengkapi lah ya. Betul. Saling melengkapi. Betul. Jadi Bang Rian bagian armor kayak Betul. gitu-gitu, weapon. Mbak Freya-nya bagian jahit-jahit. Kalau yang sama Yumaki di 2022 itu kostumnya ngerjain sendiri-sendiri. Oh, masing-masing. Nah, yang ya. pas di WCS Arab itu. Iya, kalau memang ada jahitan ya jahit sendiri. Itu soalnya kan pas sama Mas Yumaki kan jauh banget ya. Jogja, iya. Bekasi, Jakarta. Iya. Ya kan? Tektokannya enak banget sama dia. Oh iya. Iya. Tapi bisa chemistry nggak dapet gitu. Bisa lah, dia kan ma brother. Ma brother. Tapi emang untuk selain kostum berarti emang chemistry sama partner pun harus dapat ya. Iya, paling penting sih itu sih, chemistry ke partner itu harus dapat banget. Jangan sampai asal pilih partner, yang penting bisa ikutan, nanti ujung-ujungnya bisa berantem. Iya, benar. Komitmen di awal itu yang paling penting ya kalau untuk ikut-ikut lomba kayak gini. Jangan sampai ya udahlah ikut dulu aja lah, udah ikut lomba kalah marah atau menang cuman ngaku-ngaku, itu semua gue yang bikin gitu. Kebanyakan begitu terjadi berantem kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu, jadi komitmennya dikuatin dulu. Mantap tuh itu guys ya. Jadi harus cari partner yang benar-benar bisa saling ngerti. Betul, salah. Betul. Kan hari ini tuh ICGP tahun ini kan 9 peserta. 9 peserta itu kan itu representatif masing-masing dari beberapa kota kan, kayak Surabaya, Jogja, Semarang ya, Bandung, Balikpapan, sama satu Medan. lagi Pekanbaru. Pekanbaru tuh. Medan ya. Ya, itu. Dari 9 peserta itu kan ada beberapa yang aku lihat armornya wah banget tuh, yang gede tuh. Surabaya. Ya, Surabaya itu gila banget. Kenapa ya? Kalau menurut Bang Rian ya, kalau boleh tahu, apakah itu berpengaruh juga? Itu kan gede banget tuh. Berpengaruh juga nggak sih ke penilaian gitu? Berpengaruh sih, kalau misalkan melewati rules sudah pasti berpengaruh.
Terus juga kalau untuk hasil kostum juga udah pasti berpengaruh. Teknik kostumnya juga berpengaruh, cara pengerjaannya, bahannya juga berpengaruh. Gitu. Tadi kan juga besar banget kan kostumnya. Itu kan gede banget kan, pasti susah jalannya tuh. Iya, kayak Itu gitu. ngaruh juga dari berarti ya? ngaruh ke perform juga kan jadi ngaruh. Oh iya. Jadi sekreatifnya mungkin dari peserta, gimana caranya bisa jadi orang yang kreatif dengan kostum yang besar dan performnya juga bisa bagus. Gitu guys. Jadi kostum besar itu kadang banyak kerugiannya juga ya bang? Tergantung sih. Tergantung. Kalau memang dianya kreatif dan bisa memanfaatkan kostum besar itu, justru malah jadi lebih bagus gitu. Oke. Jadi tergantung dari konsepnya sendiri. Tergantung konsepnya sendiri. Kalau Bang Rian sendiri, kostum paling gede yang pernah Bang Rian pakai, yang bikin dan pakai? Bikin dan yang dipakai sendiri yang dipakai bukan sendiri. buat orang ya. Bukan buat orang. Lycan dari Dota 2. Dota 2 Lycan. Iya, sama Gundam sih. Sama Gundam. Itu berapa meter? Sekitar 2,2 lah. Yang Gundam. Yang Lycan? Yang Lycan itu sama kayaknya. Sama. Itu gimana geraknya? Nah, kalau untuk Lycan sendiri itu dulu dibikin untuk lomba di Switzerland. New Zealand. Di Polimanga Globalister. Dan itu kita bikin gimana caranya biar movementnya itu fleksibel. Jadinya kita diakalin sedemikian rupa biar benar-benar bisa bergerak bebas. Terus kalau yang Gundam itu yang Gundam dulu bikin bareng sama si Naru. Oh, bareng sama Bang Naru. Iya, Naru bikin Gundam apa? Aku bikin Gundam dari Gundam Wing tuh. Dead Side Hell. Dead Side nggak pakai Hell. Dead Side. Yang sebelah sayapnya ya? Nggak pakai sayap dia. Yang pakai sabit. Iya. Dead Side itu dulu karena Naru ngajakin project Gundam. Ya udah deh, ikutan deh. Akhirnya kita bikin bareng kostum Gundam. Gitu. Itu movementnya? Movementnya sendiri karena Gundam pakai enggrang yang masih model lama. Wah. Jadinya agak-agak berat sih. Agak berat. Iya. Oke, jadi emang ada tekniknya sendiri tergantung kostumnya. Betul. Wow, berarti nih yang peserta tahun ini tuh emang gokil. Tapi kebanyakan peserta tahun ini aku lihat banyak kan pabrik ya? Iya, betul, iya kan? betul. Banyak kan pabrik ya, nggak yang armor cuman beberapa 2 atau 3 doang kalau nggak salah ya. Kenapa ya? Tahun lalu kan masih banyak yang armor. Setiap tahun itu pasti peserta yang selanjutnya akan terinfluence dengan tahun sebelumnya. Oh gitu. Kemarin tahun lalu kan ada Oci sama Uno. Iya, yang benar-benar pakai kostum kain. Pure kain. Dan dia bisa menang. Dan itu membuktikan kostum kain itu bisa menang dan bisa bagus. Iya. Kostumnya bagus banget. Iya benar. Oh jadi emang terinfluence lah ya jadi tiap tahun itu. Iya betul. Nah tahun ini nih nggak tahu nih buat tahun depan. Ya kan? Betul. Buat tahun depan nggak tahu juga nih apakah akan kostum kain lagi atau yang armor gitu. Betul, bisa jadi kostum kain lagi. Bisa jadi kostum kain lagi tergantung kalian yang mau ikut nanti tahun depan ya. Ini kalau misalkan gini bang, kan alumni itu WCS ya. Kalau boleh tahu ya, mereka tuh ngasih saran gak sih? Buat kayak misalkan yang udah lolos, buat dari ICGP lolos ke WCS. Alumni tuh ngasih saran gak sih? Pasti sih, beberapa alumni itu pasti ada yang masih sangat peduli ya dengan representatif Indonesia. Ada yang mereka langsung kasih saran. Ada yang memang harus ditanya dulu karena mungkin ada beberapa orang juga itu kalau mau langsung kasih saran gak enak karena kayak aku sendiri pribadi tuh aku nggak enak kalau langsung ngasih tahu. Oh jadi kalau misalkan ada orang nanya baru. Kalau nanya baru takutnya dibilang menggurui atau gimana. Iya Jadi benar. Kalau untuk yang dari teman-teman. Jadi lebih ke yang misalkan aku Amin lolos nih CGP ya kan. Aku nanya Bang Rian, Bang buat nanti di WCS gimana ya gitu, ya, baru ngasih saran. Nah kalau untuk tahun ini aku kan kebetulan ngurusin ke Jepangnya nanti. Oh, ngurusin jadi ke Jepangnya juga? Udah pasti aku yang harus ngomong ke mereka. Mantap, gitu. ini mantap nih. Jalan-jalan. Nggak jalan-jalan kerja Pak. Jalan-jalan sambil kerja. Kerja sambil jalan-jalan. Biasanya kalau di Jepangnya itu berapa lama sih Bang? Biasanya itu 10 hari sampai 12 hari deh. 10 hari sampai 12 hari. Tergantung itu tahunnya. Di cover semua sama ICGP. Sama WCS sih. Sama WCS. Di cover semua. Iya. Wah. Berarti kita tinggal bikin paspor doang tuh. Bikin paspor, bikin kostum, visa. bikin performance.
Iya. bikin Oh iya sih benar. konsep, Benar. bikin sound, lomba dulu di per daerah, menang, lomba di final, abis itu bisa berangkat. Baru. Iya benar. Bukan Nggak cuma bikin paspor doang. Bisa doang. Bikin kostum perform konsep. Iya benar. Aduh. Tapi emang Banyak yang dibikin. Emang tapi ya, tahun ini kan banyak yang baru-baru juga Bang ya. Yang baru anak-anak teman-teman kita yang baru mulai kompetisi ikut ICGP. Banyak juga ya. Banyak sih. Itu dari pandangan Bang Rian sendiri gimana tuh? Bagus dong. Dan untuk tahun ini tuh kayaknya dari tahun lalu ke tahun ini tuh untuk performance cosplay itu sekarang lagi naik-naiknya. Jadi ada beberapa juga kan dari teman-teman dibikin penyuluhan juga ke anak-anak cosplay baru atau dibikin apa ya kayak tutor gitulah untuk cosplay performance seperti apa. Jadi juga banyak juga yang tertarik untuk ikut lomba internasional gitu. Mantep. Jadinya mereka juga jadi banyak yang Lagi mau banyak. ikutan lomba. Dan bagus saya itu tuh malah makin tambah bagus untuk Makin performa makan tambah dan bagus. ide-idenya itu makin bagus gitu Makin loh. liar ya idenya. Iya, betul. Berarti nih buat yang lama-lama nih yang udah sering banget ikut ICGP, berarti kalian harus lebih explore lagi nggak Bang ya? Harus hati-hati karena Harus hati-hati. anak baru itu idenya udah di luar nalar. Liar ya. Iya, jadi kalian jangan aman dengan titik aman kalian. Gitu. Gitu. Jadi kalian harus explore lagi, harus eksperimen lagi, harus cari tahu lagi. Kira-kira untuk tahun sekarang ini kita tahun depan atau tahun selanjutnya itu kira-kira yang memang lagi in itu apa, yang lagi apa ya maju itu apa. Jadi jangan nyaman dengan masa lalu gitu. Meskipun kalian pernah menang di A, B, C, D, F, G, jangan nyaman di masa lalu. Tetap harus kita upgrade skillnya dan ikutin perkembangan zaman sih. Ikuti gitu. perkembangan zaman ya. Perkembangan Emang. zaman dari performance tahun ini tuh gimana? Kayak kemarin aja tuh di Geek-Off Yu-Gi-Oh loh Yu-Gi-Oh. bisa perform di atas panggung dan Iya. itu bagus. Itu kan di luar nalar juga Itu kan? di luar nalar. Di luar nalar juga Iya, iya, di bener. luar nalar itu. Gimana itu? Yugi kan cuman diem doang. Doro. Tapi bikinnya bisa bagus. Iya benar. Gitu loh. Jadi udah benar-benar explore banget sih. Harus benar-benar bisa cari tahu gimana caranya bisa menang di tahun-tahun sekarang ini. Karena anak baru sekarang juga punya skill yang baru. Generasi baru itu benar-benar udah mantap deh. Udah mantap ya. Jadi buat yang kalian yang dari 2010, 2014 loh harus benar-benar explore dan update lah ya, up to date. Update lagi. Tapi kalau misalnya ini Bang kayak dari misalkan ya mau perform buat ICGP, anime atau film tuh dari game misalkan ngaruh nggak sih? Mereka yang nggak terkenal gitu, harus yang terkenal ngaruh nggak sih kalau kayak gitu-gitu? Ngaruhnya di vibe doang sih pas lagi di atas panggung sih. Cuman kalau untuk secara penilaian, juri itu bisa adil. Juri itu bisa adil, apalagi di WCS. Iya. Jadi dia tetap akan menilai seprofesional mungkin gitu. Oke. Jadi kalau untuk terkenal atau tidaknya tuh cuman pengaruh di vibe-nya aja, vibe nggak penontonnya. mempengaruhi. Oh Iya. itu guys. Jadi kalian siapapun bisa jadi ya. Betul. Bahkan Asalkan sesuai dengan rules ya. Asalkan Di sesuai rules-nya dengan itu tuh anime yang ada di Jepang, game yang ada di Jepang tidak boleh di luar, dan ada beberapa license yang tidak boleh dipakai. oh, Gitu. Jadi kalau ICGP itu emang bener-bener kayak pure dari anime, game ataupun film dari Jepang. Betul. Kalau film kayaknya nggak bisa. Oh film nggak Anime. bisa. Anime dan game. Film nggak bisa ya? Nggak bisa. Kayak misalkan Kamen Rider. Kalau Kamen Rider masih bisa. Oh Kamen Rider masih bisa. Kamen Rider bisa. Cuman Sentai, Super Sentai. Sentai bisa. Cuman Oh. kalau film-film kayak macam live action gitu, kayaknya nggak bisa. Oh nggak bisa. Kayak misalkan kan Untuk Samurai jelas- X gitu. Untuk jelasnya sih harus lihat di rules lagi ya. Oh. Heeh. Itu. Oh jadi yang benar-benar pure bisa itu dari anime dan game. Itu sudah pasti bisa. Itu guys. Kayak kalian harus explore anime dan game. Apa aja yang dari Jepang, tapi banyak sih. Banyak. Bang Rian pun dulu dari game kan? Bukan dari anime. Anime? Iya. Oh iya. Iya, anime Aku- dari Trinity Blood zaman Trinity dulu. Blood. Oh ya Trinity Blood ya. Cuman ngambil ceritanya itu dari novel. Oh ceritanya dari novel. Novelnya Trinity Blood. Jadi boleh. Oh jadi boleh tuh. Iya. Kalau nggak salah live action juga Live action juga
Di movie itu kayaknya juga boleh deh. Cuman aku harus make sure dulu di rulesnya. Kalau untuk masalah live action movie ya. Kalau nggak salah boleh deh. Aku juga lupa ingat. Nanti aku make sure lagi. Tapi daripada nyari resiko, ya mendingan yang udah pasti baca aja di rulesnya. Itu. Karena ada di situ. Ada. Kalau misalkan nggak tahu boleh DM ya. Iya. Misalkan di Clash ya. Iya. Yang nggak boleh itu tuh dari anime, tapi yang misalkan nih Marvel nih. Oh, Marvel. Iron Man dibikin anime, itu nggak boleh. Oh, iya. Itu jelas nggak boleh. Iya. Kan ada ya kayak dari Iron Man atau Marvel tapi Dijadiin dibikin anime Jepang. Iya, itu nggak boleh. boleh. Karena lisensinya dari sana US sana. Lisensinya dari dari sana. US sana, bukan dari Jepangnya. Oke, itu Gitu. guys. Itu memang benar-benar kita harus riset. Betul, di reset Biar dulu. tidak salah ya untuk Iya. rulesnya. Karena emang menurut aku ICGP ini adalah kompetisi yang udah tingkat atas banget. Betul, karena langsung ke World Cosplay Summit ya, langsung ke dunia loh, Dunia. melawan beberapa puluh negara. 32 negara ya? 40 kayaknya 40 sekarang. sekarang. 40 negara diadukan Betul, di sana di Jepang, gila. Kebayang kan kalian yang alumni WCS sebelumnya itu kayak gimana pressure-nya gitu kan? Pressure-nya Betul, gimana betul, Bang betul. dulu Bang? Kalau untuk di Jepangnya sendiri sih tegangnya tegang, tapi lebih banyak happy-nya. Lebih banyak happy-nya? Iya, karena ketemu teman-teman baru I see. gitu. Dan di sana di backstage itu tuh kayak saling dukung semuanya. Nggak ada yang istilahnya itu sabotase ataupun apa namanya tuh yang kayak Curang-curang gitu loh ya. Kayak ngeliatin iri-iri dengki, nggak ada. Nggak Mereka ada. semua kayak support. Jadinya nervousnya hilang. Jadi benar-benar saling support, kompetisi secara positif lah ya, Iya, bersaing betul, secara positif. betul. Wah, itu sih yang diinginkan itu kayak gitu. Betul. Kayak biarpun kita nggak saling kenal, tapi kan kita satu hobi. Betul. Tapi Biarpun nanti kita kan jadi bertanding, ya kan? kalau di WCS itu tuh begitu baru sampai ada yang namanya welcome party dan itu Oh, saling ada ya? berkenalan. Oh, ada sesi perkenalan juga pantesan. Jadi saling kenal semuanya ya. Di ICGP juga tahun ini begitu. Ada iya? welcome party-nya. Beruntunglah guys. Beruntunglah kamu yang sudah mewakili Indonesia ke ICGP. Betul. Kalian juga ya yang sudah mewakili ICGP kapan lagi kan? Hobi bisa terbang ke Jepang. Betul, bisa beli mainan. Iya bener. Tapi pure pas di Jepangnya tuh Bang, di kompetisinya berapa hari sih? Kompetisinya sendiri itu kalau nggak salah ada 2 hari. 2 hari. Kalau untuk acara-acaranya itu acara. Iya acara. Ya kalau untuk acara-acaranya itu dimulai dari dia datang, Dia datang. itu udah ada runtutan acara sampai nanti final. Kayak misalkan datang, Sampai setelah final pun ada acara lagi. ada after partinya. Ada after partinya. Ada welcome party, ada after party. Gitu. Dan datang ke sana, welcome party, terus ada acara kunjungan-kunjungan, terus ada acara kostum judging. Kostum judging beres, kalau nggak salah ada parade juga. Parade juga. Ya, terus kalau nggak salah juga ada kompetisinya langsung. Hah? Kompetisi langsung, baru menentukan pemenang siapa. Besoknya pas pengen pulang itu ada acara lagi after party After dan party. itu di onsen. Ya, jadi mereka Merendam air panas. Betul. Wih, asik banget. Kayak denger ceritanya tuh kayak kebayang gak sih? Iya. Teman-teman nih cara terus kayak kalian nih ikut lomba datang ke Jepang, welcome party, kenal teman-teman baru banyak. Biarpun kompetisi tegang ya. Betul. Biarpun tegang tapi happy ya pasti sih. Apalagi ada onsen. Seru. Betul. Gitu. Seneng banget. Kebayang ya teman-teman nih, kalau misalkan teman-teman nih Bang Rian buat ikut ICGP, apa aja yang harus disiapkan dari awal nih? Dari awal sih yang harus disiapkan pertama mental. Mental, pasti. Mental itu paling penting karena kalau kalian mentalnya belum siap, kalian kalah bakalan ngeluh. Iya. Bakalan nyalain siapapun, juri lah Apalagi siapa. modal gak kecil ya. Iya, kalian menang, kalian akan sombong. Iya benar. Merasa hebat sendiri. Merasa star syndrome lah ya. Iya, jadi yang paling pertama mental dulu Mental. dikuatin deh. Jadi mental juara. Mental, Iya, yang kedua itu ya pasti konsep dulu ya. konsep. Konsep selesai, baru tentukan karakternya mau bikin apa.
baru bikin kostumnya, baru bikin runtutan performance-nya, dari bikin gerakan, dari bikin sound, dari bikin video background, latihan, dan siapkan uang. Siapkan uang. Pasti. Karena kalau kalian dari daerah lain misalkan di Iya. Jakarta dan seleksinya ada di Bandung, otomatis butuh uang dong. Ya, siapkan uang yang cukup untuk seleksi Iya. di per daerahnya. Dipertanyakan. Pokoknya kalau bisa seminimal mungkin tapi jadi maksimal, bener gak bang? Betul, Jadi harus pintar-pintar mengolah uang untuk bikin kostum. betul. Terus apa lagi bang? Udah sih itu Udah, aja itu sih. aja, Sama itu ya. partnernya jangan sendirian. Iya benar. Nanti sendirian lagi performnya. Apa partner ya? Partner. Bikin bayangan sendiri. Apa Cari partnernya dulu. bener juga itu. Setelah mentor baru cari partnernya yang cocok Partner, lah. ya. Dan harus berkomitmen dulu Yang dengan berkomitmen. dengan partnernya. Harus bagi tugas dari awal yang jelas. Jadi harus benar-benar kalau perlu tanda tangan MOU. Bener nggak, Bang? Iya, jangan sampai nanti udah selesai. Oh, itu semua gue yang bikin, jangan sampai kayak gitu. Ah. Karena kalian berdua itu ya kerja sama bareng, udah pasti Satu tim lah ya. sama-sama ngerjain capek. Nggak ada yang istilahnya mana yang lebih unggul, Lebih- mana yang lebih banyak ngerjain, nggak ada. Nggak ada. Gua kan aku sama Bang Rian. Pokoknya gue ini doang nih, Bang Rian itu doang udah gitu. Pas udah beres diaku-akuin gitu kan. Oh, gue ngerjain semua tuh. Sound gue yang ngerjain, ini gue yang ngerjain. Jangan sampai kayak Jangan gitu. sampai kayak gitu ya teman-teman. Itu pasti Jadi tuh. pembagiannya dari awal jelas. Kalau memang ada kayak saling membantu ya, Ya, it's okay. it's okay. Asalkan jangan berantem gitu. Jangan berantem. Itu karena ya mau gimana pun satu tim lah ya. Iya. Di atas panggung tuh berdua gitu bukan sendiri. Betul. Ya, itu. Terus apa lagi Bang? Ada lagi gak? Udah sih itu Udah, aja. itu aja. Ya kalau misalkan teman-teman mau minta saran ke Bang Rian ataupun ke alumni WCS yang lain, bisa DM langsung Bang ya. Bisa. Bisa banget. Di DM Instagram. Instagram yang, tuh nanti. yang lebih responsif dibanding Facebook ya. Oh, lebih responsif. Oke. Iya. Jadi nanti kita taruh di bawah nih di kolom komentar. Ya. Nah, bukan di sini, Bang. Nanti di deskripsi, bukan di sini. Salah. Saya nyariin loh. Soalnya saya nggak bawa apa-apaan Iya tadi suruh di bener. bawah. Iya di sinilah. Oke. Dan saran-sarannya buat nanti yang tahun depan mau ikut ICGP Bang. Saran-saran buat yang tahun depan mau ikut ICGP disiapkan dari sekarang. Siapkan Sarannya dari itu. sekarang ya? Iya. Karena Karena untuk seleksi tahun depan itu kayaknya lebih awal. Oh lebih awal. Iya. Oke. Jadi harus itu disiapkan dari sekarang guys. satu bocoran ya. Jadi siapin dari sekarang kayak konsep segala macam yang tadi Bang Rian udah kasih tahu disiapkan dari sekarang. Betul. Jangan sampai nanti udah mepet-mepet slow. Selalu ya Ini kan, mah gampang. Tahu-tahu nggak keburu. Tahu-taunya di belakang panggung masih ngechat. Iya, jangan sampai ya hamil Jangan 1 bulan sampai. kalian baru menyiapkan konsep. Tuh repot. Udah nggak bisa juga sih kan pendaftaran 6 Udah nggak bisa daftar. Jadi pokoknya kalian siapin konsep dari sekarang, budget segala macam tuh dari sekarang ya. Betul. Dari sekarang pas ketika ICGP set, nah langsung daftar gitu. Ya, jadi pas besok perform baru bisa selau gitu. Betul. Yang penting daftar dulu aja, ya kan. Konsep udah ada, daftar dulu. Cari partner, enggak. Jangan salah. Cari partner dulu. partnernya dulu. Cari partner dulu. Nanti Cari partner bayangan. dulu. Kakek bunsin. Cari partner dulu, bikin konsep. Pas pendaftaran sudah udah ada, langsung daftar. Itu teman-teman. Ya, betul. Jangan sampai keteteran lah pokoknya ya. Iya. Emang teman-teman yang tadi ikut ICGP pun ya aku lihat kayak itu kalau udah benar-benar siap banget. Kalau nggak siap gak mungkin bisa sampai di final. Bener ya? Iyalah. Mereka kan udah seleksi juga kan di per daerah. Seleksi juga di kota masing-masing. Dari per daerah juga udah pada siap kan. Dan di sini udah pasti mereka lebih upgrade lagi. Iya, benar. Gitu. Dan tahun ini tuh pertama kalinya perwakilan Indonesia ke WCS di luar dari Jawa. Oh iya, dari Palembang ya? Dari Pekanbaru. Pekanbaru. Iya, benar pertama kalinya ya. Gokil. Selamat buat tim Pekanbaru. Bang Rian pas seleksi tuh pas seleksi sempat ngejuri nggak sih? Sempat di Balikpapan. Balikpapan. Itu berapa peserta dulu? Pesertanya lupa ada berapa deh. Nah, Lumayan soalnya ya. udah beberapa bulan Tapi yang emang lalu. gokil juga ternyata di sana. Iya. Tiap daerah-daerah tuh. Jadi
tahun depan nih ada bocoran nggak sih Bang? Tahun depan itu bakal ada berapa puluh kota? Apa belum sama? ada, belum ada. Belum ada ya? Belum ada bocoran. Yang bocoran itu cuman tadi akan lebih awal doang. Iya, kayaknya akan lebih awal. Akan lebih awal. Untuk Jadi seleksinya. siapkan aja ya. Iya, Oke. jangan sampai mepet-mepet. Jangan sampai kepepet-pepet. Iya. Dan untuk kan aku lihat juga ya juri-jurinya tahun ini tuh aku lihat yang baru-baru nggak sih Bang? Alumni-alumni yang baru. Iya. Ada beberapa ya. Kayak Jadi Uno, Oci, iya. Kalau untuk ini juri yang mana? Regional tahun ini. atau final? Dari semua ini. Iya betul. Iya. Itu rata-rata tuh alumni semua yang akan menjadi juri di regional maupun di final pun Iya. sama. Wow, tadi juga kan ada Mizuki, Bale, terus yang dari Malaysia ya. Dari Malaysia si Ajay dan Iya, Ryuki sama Ryuki ya. Dan, dan juga Miho dari Filipina ya. Iya, semua itu alumni dari WCS. WCS. Iya. Ya itu guys. Jadi di final pun kalian jurinya tidak perlu diragukan. Iya, dan karena mereka semua itu terpilih lah buat jadi juri Tuh. gitu. Mereka semua itu memang yang sudah berpengalaman di WCS juga gitu. Sudah profesional. Bang Rian udah nggak jadi juri, jadi pengurus sekarang ya. Jadi pengurus badan. Pengurus. Biar kurus badannya. Gimana dulu kayak gini Bang? Biar Jadi pengurus. Bang Rian sekarang lebih ke eventnya ya, lebih ngurusin Ya, eventnya. untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Nah, untuk Kedepan-depannya bantu-bantu yang masih bisa aja. Kalau kedepannya sih belum tahu sih. belum tahu. Cuman untuk tahun Baru ini aja. yang fixnya. Oke ya. Oke, satu kata-kata manis, asik kata-kata manis, quotes buat teman-teman. Kata-kata manisnya teh dicampur gula manis. Oke. Siap. Semanis siapa? Semanisnya Samiko. Wah. Acara harus ngundang Nesa Miko. Oke, thank you banget Bang Rian ya. Thank Oke. you banget udah Thank you. ngobrol-ngobrol seputar ICGP dan WCS. Thank you. Ini nyanyinya kapan? Ah? Nyanyinya kapan? Nyanyi, boleh nyanyi? Ini langsung gini. When I was Young boy. Oke teman-teman ya Guys. thank you. Masih inget gak salam Salam. BMC bangga menjadi cosplayer? Belum ya. Salam BMC bangga menjadi cosplayer. Oh, ya. Oke. Oke ya. Bareng-bareng ya. Diikatkan. Ya. Oke. 1, 2, 3. Salam BMC, bangga menjadi cosplayer. Oke teman-teman, itu dia Bang Rian CD yang tadinya alumni menjadi pengurus event tahun ini untuk tahun ini. ICGP. Tahun depan nggak tahu. Tahun depan belum tahu, semoga aja ya. Jangan lupa juga di follow Bang Rian CD, ada nanti di deskripsi ya, bukan di bawah Bang. Bukan, di deskripsi nanti. Iya. Maklum Pak, bapak-bapak. Kasih tahu dulu. Oke, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga. Nyalain YouTube-nya loncengnya acara. juga, nyalain Yo, loncengnya. Ya, pokoknya di share ke teman-teman semuanya, oke? Jangan lupa juga di follow sosial media kita dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.